Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Kali ini aku akan membahas tentang soal-soal kompetensi teknis P3K Guru BK. Sebelum ke pembahasan, yuk bantu dukung channel aku dengan klik subscribe, like, dan komen agar channel aku berkembang. Terima kasih. Nomor 1. Layanan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu merupakan pengertian dari A. Layanan pendukung sistem, B. Layanan dasar bimbingan, C. Layanan responsif, D. Layanan perencanaan individual, E. Layanan preventif. Jawabannya adalah C. Layanan responsif. Jadi, layanan responsif ini memang diberikan kepada siswa ketika siswa telah menghadapi masalah gitu. Jadi, bentuknya adalah penyembuhan, fungsinya kuratif. Lanjut ke nomor 2, layanan bimbingan karir yang diberikan untuk siswa SD memiliki tujuan A. Agar anak dapat pekerjaan, B. Agar cita-cita anak dapat tercapai, C. Agar cepat menghasilkan uang, D. Agar muncul kesadaran karir pada anak, E. Agar anak dapat memilih universitas. Jadi jawabannya adalah D. Agar muncul kesadaran karir pada anak sejak dini. Nah, hal ini biasanya berupa pengenalan profesi kepada anak yang ada di lingkungan kehidupannya, keluarganya, profesinya apa saja. Melalui hal tersebut, anak mulai mengenal beberapa profesi dan ketika sesuai dengan arah keinginannya atau cita-citanya, maka anak antusias untuk bisa mengetahui lebih jauh. Nomor 3. Tokoh teknik client center adalah A. Person, B. Frederick, C. Hugo, D. Carl Rogers, E. Ellis. Jadi dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling tentu menggunakan berbagai macam teknik dan pendekatan, salah satunya adalah teknik client center. Teknik client center ini adalah memberdayakan klien agar lebih berdaya dapat mengambil keputusan sendiri gitu. Tokoh yang mengembangkan teknik client center adalah Carl Rogers. Lanjut ke nomor 4. Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan yang diharapkan dari proses layanan bimbingan dan konseling yaitu A. Konseli dapat memahami dirinya, B. Konseli dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, C. Konseli selalu bergantung pada konselor, D. Konseli dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, E. Konseli dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi jawabannya adalah C, karena di sini yang tidak termasuk ya. Jadi jawabannya konseli selalu bergantung pada konselor. Karena hal ini tidak baik kalau konselingnya itu membuat konseli bergantung pada konselor. Sesungguhnya hakikat pemberian konseling itu adalah dapat menjadikan siswa mandiri atau konseli itu mandiri. Artinya dapat mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Konselor hanya mengarahkan dan sebagai fasilitator. Nah, kalau misalnya konselingnya bergantung kepada konselor, itu berarti teknik konselingnya yang perlu diperbaiki. Jadi, tidak boleh konseli bergantung kepada konselor. Nomor 5. Kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling pada siswa muncul dari A. Karakteristik dan masalah perkembangan peserta didik, B. Kebutuhan orang tua, C. Kebutuhan guru, D. Kebutuhan dan masalah yang dihadapi wali kelas, E. Kebutuhan kepala sekolah. Jawabannya adalah A. Karakteristik dan masalah perkembangan peserta didik. Karena kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling
itu diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik ini mengarah kepada karakteristik dan masalah peserta didik yang dialami gitu. Dimana bertujuan agar peserta didik dapat mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu tugas yang muncul sesuai periode kehidupan individu di mana keberhasilan individu dalam pencapaian tugas tersebut akan membawa dampak kebahagiaan atau kesuksesan pada pelaksanaan tugas berikutnya. Begitupun sebaliknya, hal ini merupakan pengertian dari A. Final task, B. Development task, C. Homework, D. Exercise, E. Lifespan. Jadi jawabannya adalah B. Development task. Jadi, development task adalah tugas perkembangan peserta didik, di mana kalau tugas perkembangan tersebut sudah tercapai, bisa memperlancar atau mensukseskan peserta didik untuk mencapai tugas perkembangan berikutnya. Nomor 7. Berikut dikemukakan prinsip-prinsip perubahan dalam belajar, kecuali A. Perubahan sebagai akibat dari proses kematangan, B. Perubahan yang disadari, C. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional, D. Perubahan bersifat positif dan aktif, E. Perubahan bersifat bertujuan dan terarah. Jadi jawabannya adalah A, karena ini adalah kecuali. Jadi perubahan sebagai akibat dari proses kematangan itu tidak termasuk ke dalam prinsip-prinsip perubahan dalam belajar. Nomor 8. Tindakan atau usaha yang paling tepat yang dilakukan oleh guru apabila tidak bisa menangani masalah yang sudah menyangkut aspek-aspek kepribadian yang mendalam seperti masalah kesehatan mental pada siswanya, yaitu A. Membuat konferensi kasus, B. Membuat rekomendasi atau referral kepada para ahli yang kompeten, C. Melakukan kerjasama dengan para guru, D. Membiarkan saja siswa tersebut akan seperti apa, E. Memberikan konseling kepada siswa tersebut. Jawabannya adalah B. Membuat rekomendasi referral kepada para ahli yang kompeten. Nah, referral ini bertujuan agar masalah yang dihadapi siswa yang terkait dengan masalah di luar penanganan dari konselor harus segera teratasi atau segera dituntaskan. Jadi, misalnya untuk siswa yang memiliki masalah kesehatan mental di referral ke psikiater atau psikolog gitu, yang sesuai dengan ahlinya atau kompetensinya itu sesuai dengan penanganan masalah kesehatan mental tersebut. Nomor 9. Setiap awal semester, Pak Anwar senantiasa mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan diri siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, Pak Anwar menempatkan posisinya sebagai unsur yang kritis dalam implementasi program bimbingan, yaitu sebagai A. Pengambil semua masalah dan tugas, B. Perekayasa nuansa belajar yang mempribadi, C. Fasilitator siswa, D. Gerbang terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, E. Penasehat utama bagi siswa. Jadi jawabannya adalah D. Gerbang terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Karena biasanya di awal semester kalau guru BK itu melakukan need assessment, artinya mengidentifikasi kebutuhan siswa itu apa aja sih, agar nanti layanan bimbingan dan konseling yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk menuju mencapai tugas perkembangan secara optimal pada peserta didik. Nomor 10. Dalam dunia bimbingan dan konseling, terdapat istilah berkesulitan belajar. Berikut ini dikenal dengan istilah kesulitan belajar kecuali A. Learning disabilitas, B. Tunagrahita, C. Disfungsi minimal otak, D.
Tuna cakap belajar, E. Disleksia. Jawabannya adalah B. Tunagrahita. Karena tunagrahita merupakan seseorang yang berkebutuhan khusus karena adanya keterbelakangan mental. Nomor 11. Di dalam dunia bimbingan dan konseling, ketika proses pengambilan keputusan, sebaiknya konseli dapat melakukannya berdasarkan A. Keputusan konselor, B. Keputusan berdasarkan paksaan, C. Kemauan konseli itu sendiri, D. Keputusan dengan guru yang bermasalah, E. Keputusan berdasarkan pendapat teman. Jadi jawabannya adalah C. Kemauan konseli itu sendiri. Karena pengambilan keputusan dengan teknik konseling apapun hendaknya dapat memandirikan konseli. Artinya, konseli dapat mengambil keputusannya sendiri. Konselor hanya mengarahkan atau menjadi fasilitator. Nomor 12. Dalam dunia bimbingan dan konseling, teknik atau cara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial di antara siswa disebut A. Sosiometri, B. Studi kasus, C. Catatan anekdot, D. Autobiografi, E. Survei. Jawabannya adalah A. Sosiometri. Sosiometri ini merupakan instrumen non-tes yang digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi seperti apa kondisi interaksi sosial peserta didik di dalam kelas. Jadi nanti hasilnya akan terlihat siapa siswa yang populer, siapa siswa yang terisolir, dan bahkan apakah ada geng atau klik di dalam kelas tersebut. Nomor 13. Pengertian belajar banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Akan tetapi pada dasarnya inti dari belajar adalah A. Perubahan fisik, B. Perubahan perilaku, C. Perubahan pengalaman, D. Perubahan kematangan, E. Peningkatan prestasi. Jawabannya adalah B. Perubahan perilaku, di mana belajar memang merupakan perubahan perilaku dari yang awalnya tidak paham menjadi paham, dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Nomor 14. Joko adalah seorang siswa. Dia tidak seperti teman lainnya di kelas yang bisa dengan cepat menangkap setiap pelajaran yang diberikan. Kondisi Joko ini bisa disebut dengan terhambat kelancaran proses belajar. Maka ia mengalami A. Gangguan kejiwaan, B. Gangguan fisik, C. Masalah belajar, D. Masalah ekonomi, E. Masalah mental. Jawabannya adalah sudah jelas, yaitu C. Masalah belajar, karena terkait dengan kesulitan belajar. Nomor 15. Di bawah ini seorang anak dikatakan mengalami kesulitan belajar kecuali jika ia A. Tidak mampu mencapai prestasi sesuai usia dan tingkat kecakapan, B. Tidak mampu mendengarkan pemahaman, C. Keterbelakangan mental, D. Kerusakan otak, E. Tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal. Jawabannya adalah C. Keterbelakangan mental, karena keterbelakangan mental termasuk seseorang yang berkebutuhan khusus atau tunagrahita. Oke, pembahasannya cukup 15 soal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa